membahas pengaruh pembelajaran IPS terhadap keterampilan sosial peserta didik di era globalisasi. Pendidikan harus menciptakan masyarakat yang berkualitas dan mampu bertahan dalam persaingan global. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dengan tujuan yang jelas. Upaya memberikan pemahaman dan pengembangan berbagai konsep melalui IPS, khususnya dalam pembekalan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan. Terutama keterampilan sosial di era globalisasi ini akan membantu peserta didik dalam menghadapi masalah sosial, kerjasama sosial, dan komunikasi sosial. Keterampilan sosial yang buruk dapat mempengaruhi adaptasi peserta didik, terutama di masyarakat yang segala informasinya lebih mendunia. Artikel kedua membahas tentang globalisasi dan tatanan ekonomi baru. Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi dunia dengan cara yang signifikan. Globalisasi mengacu pada integrasi ekonomi, sosial, dan politik antar negara-negara di seluruh dunia melalui pertukaran barang, jasa, informasi, dan ide-ide. Fenomena ini telah membawa konsekuensi yang kompleks dan bervariasi. Globalisasi telah menciptakan tekanan pada upah dan hak pekerja di sektor manufaktur global, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat dengan konsekuensi potensial seperti konflik sosial, migrasi massal, dan ketidakstabilan politik. Artikel ketiga membahas pengaruh interaksi antar negara ASEAN dalam pengambilan kebijakan di era teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi, interaksi negara di kawasan Asia Tenggara ASEAN cukup membantu pembangkitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah ASEAN. Tidak hanya itu, kerjasama antara negara terus berlanjut secara terus-menerus melalui pelaksanaan berbagai proyek besar dalam berbagai aspek, baik dalam bidang perdagangan, iptek, peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, hingga pada peningkatan kualitas hidup dan human security. Oleh karena itu, interaksi antar negara menjadi sangat penting karena perkembangan ini memungkinkan ASEAN menjadi kawasan yang besar dalam menjamin stabilitas dan keamanan negaranya. Artikel keempat membahas tentang kajian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia di abad 21. Kajian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia di abad 21 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam mempromosikan perdamaian stabilitas dunia melalui keikutsertaan dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan UNHCR. Indonesia telah berkontribusi untuk memperkuat kerjasama global dan mengatasi berbagai masalah kemanusiaan dengan tujuan mencapai perdamaian dan keadilan. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi telah menunjukkan komitmen negara dalam memperjuangkan perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas global di abad 21. Artikel kelima membahas tentang peran Satuan Pamong Praja dalam melindungi keanekaragaman hayati di Provinsi Bali. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja merusak keanekaragaman hayati seperti ilegal logging, pemburuan satwa liar, atau penangkapan ikan menggunakan bom. Kerusakan keanekaragaman hayati tidak hanya disengaja oleh manusia itu sendiri, tetapi alam juga turut andil dalam kerusakan seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan tsunami. Artikel ke-6 membahas tentang hambatan komunikasi antar budaya, sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme. Komunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya tidak semulus ketika berkomunikasi dengan orang yang sebudaya. Kompleksitas perbedaan itu memicu hambatan-hambatan untuk menjalin komunikasi. Ditemukan bahwa hambatan komunikasi antar budaya terjadi jika upaya menarik diri atau sikap stereotip dari kehidupan sosial didasari atas tingkat kepercayaan diri yang rendah, pribadi individu berlebihan, dan perbedaan nilai idealisme individu dengan sistem nilai sosial. Sementara itu, prasangka sosial atau prejudis muncul dari kegiatan doktrinisasi melalui pendidikan sosial, dan etnosentrisme muncul dari loyalitas berlebihan terhadap kebenaran nilai budaya sendiri.